Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Anugerah pada hari ini tanggal 28 Desember tahun 2020. Seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu bahkan sampai pada hari ini, di hari-hari terakhir kami boleh menjalani tahun 2020. Kami masih Tuhan pelihara dengan sempurna. Dan sebelum kami boleh mulai segala aktivitas kami Tuhan pada pagi hari ini, kami kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan boleh menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan saya bacakan, saya ambil dari Injil Lukas pasal yang kedua. Saya akan baca dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan nanti saya sambung dengan ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, itu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ayat yang ke-35. Maksud saya ayat yang ke-36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asyar. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbagi dengan kita semua, yang tidak hanya mendengarkan tetapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak dan Ibu yang terkasih, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Dan seperti biasa pada umumnya setelah kita merayakan Natal, maka tema atau khotbah-khotbah yang akan disampaikan kepada kita adalah seputar masa-masa awal ketika Tuhan Yesus sudah lahir menjadi manusia. Jadi masa kecilnya yang kemudian ia tinggal bersama dengan keluarganya di Nazaret, dan sebelum ia mulai segala tugas-tugasnya sebagai seorang nabi di dalam kaum atau di dalam bangsa Israel. Yang kita lihat tadi adalah konteksnya ketika Tuhan sudah disunat dan ia harus dibawa ke bait Allah untuk memenuhi tuntutan hukum Yahudi. Seorang anak laki-laki itu harus dibawa untuk diserahkan kepada bait Allah, dan kepada ibu yang melahirkannya itu juga dia ditahirkan supaya ia layak untuk memberikan persembahan di dalam bait Allah. Intinya semua yang dilakukan oleh keluarga Yusuf dan Maria adalah semua tradisi dan hukum yang berlaku di agama Yahudi pada masa itu. Jadi memang Tuhan Yesus memang harus dibawa ke dalam bait Allah. Namun yang menarik dari cerita ini adalah kedua orang saksi yang sudah sangat lanjut umurnya yang menjadi inti dari cerita ini. Itu Simeon dan Hana. Kita melihat bagaimana reaksi mereka itu begitu luar biasa ketika mereka melihat Tuhan Yesus dalam wujud bayi dan mereka menyambutnya dengan sukacita. Simeon yang dikatakan dia seorang yang benar dan saleh dan menantikan kedatangan Tuhan atau Mesias, begitu melihat bayi Yesus itu dia langsung mengetahui. Jadi ada Roh Kudus yang berbicara kepadanya untuk datang ke bait Allah. Dan dia senang sekali, dia begitu sukacita. Dia menubuatkan banyak hal tentang anak ini, bahwa anak ini akan menjadi pembebas, juru selamat bagi orang Israel, dan tidak hanya orang Israel tapi juga seluruh dunia. Dia akan menjadi sosok yang menjadi penyelamat. Bahkan melalui dirinya akan terjadi perbantahan karena ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Begitu juga ada seorang lagi yang bernama Hana. Dia seorang nabi dari Fanuel, anak Fanuel dari suku Asyar. Dia juga adalah seorang yang begitu lama menantikan Tuhan. Dia seorang janda, tapi ia sangat setia beribadah kepada Tuhan. Ia sangat yakin dan percaya bahwa janji Tuhan akan
menepati apa yang dikatakannya, dia akan hadir di tengah-tengah bangsa Israel dan menjadi penyelamat bagi mereka. Itu sangat dipegangnya dengan teguh. Sehingga ia sangat menantikan kedatangan Tuhan itu meskipun ia sampai berumur 84 tahun tidak menantikannya. Tapi apa yang terjadi? Kedua orang ini, Simeon dan Hana, itu di akhir hidup mereka, di masa tua itu mereka dapat melihat apa yang dijanjikan Tuhan itu benar-benar terwujud. Mereka bersuka cita, mereka menyambut dengan gembira. Meskipun mereka tidak tahu kapan waktu persisnya Tuhan datang memenuhi janji itu. Dan mereka tidak pernah putus berpengharapan. Itu hal yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah putus beribadah, dan mereka tidak pernah putus untuk berpengharapan. Ini jugalah yang perlu menjadi pesan penting dalam kehidupan orang-orang Kristen pada masa ini. Ada dua pertanyaan yang bisa kita tarik dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Yang pertama, bagaimana sikap dan reaksi kita ketika menyambut Natal? Apakah kita seperti Simeon dan Hana yang bersuka cita, yang begitu gembira menyambut kehadiran Tuhan Yesus menjadi manusia? Atau kita bersikap biasa-biasa saja? Atau mungkin ada yang mengatakan, sudah biasa, dari tahun ke tahun juga seperti itu. Atau mungkin makan kita sudah dingin Bapak Ibu, kita menganggap hal itu adalah hal biasa dan tidak perlu terlalu mengheboh-hebohkannya dan seterusnya. Bisa jadi ada banyak orang Kristen yang sekarang seperti itu. Bagi mereka Natal tidak lagi bermakna, tidak punya pengaruh apa-apa, dan tidak membawa perubahan sedikit pun di dalam kehidupan setiap orang. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Saya berharap bahwa firman Tuhan pada hari ini sungguh menggugah kita. Banyak kita seperti Simeon dan Hana yang ketika melihat bayi Tuhan Yesus, yang ketika mendengar tentang berita kelahiran Tuhan, yang ketika merayakan peristiwa Natal, itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kita merayakannya karena kita mengerti, kita tahu apa maknanya, dan kita sungguh-sungguh mensyukuri bahwa Tuhan mau menjadi manusia supaya hidup Bapak Ibu dan saya itu menjadi diselamatkan. Tanpa kelahiran Tuhan Yesus menjadi manusia, tidak akan ada yang menjadi penebus. Dan tanpa ada penebusan, kita tidak mungkin dapat diselamatkan. Yang kedua adalah kita seperti Simeon dan Hana yang tidak hati-hatinya menantikan pengenapan janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti iya dan amin. Meskipun sekarang mungkin kalau kita melihat keadaan kita sekitar kita pada saat ini, di penghujung tahun 2020 kita masih berkutat dengan permasalahan yang pelik dalam kehidupan kita, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19. Pekerjaan semakin susah, mungkin orang sekarang banyak yang kelaparan, banyak usaha yang terganggu, banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan, banyak mungkin rencana-rencana yang akan kita lakukan itu harus tertunda, bahkan mungkin kita tidak tahu kapan akan kita mulai kembali. Saya mengerti ada banyak kesulitan-kesulitan kita hadapi, mulai rasa duka, rasa takut, rasa khawatir, dan lain sebagainya. Tapi ingatlah janji Tuhan, iya dan amin. Kita percaya Tuhan pasti akan menepati janjinya, bahwa Dia akan memulihkan keadaan kita. Dia akan menggantikan ini semua, dari duka cita, kesedihan, itu menjadi sukacita dan kegembiraan atau kebahagiaan. Asal kita mau berpegang dan berpaut hanya kepadanya dan tidak kepada yang lain. Saya berharap dan kita yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan akan ada jalan keluar. Itu sebabnya kita tidak perlu meragukan janji Tuhan ini, karena Dia pasti akan menepatinya dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada yang sungguh-sungguh dapat kita pahami, sehingga dapat kita mengerti dan kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Nya Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau yang telah berbicara di tengah-tengah kami. Tuhan, kami seperti Simeon dan Hana yang sungguh setia dan percaya bahwa Tuhan akan menepati janji dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tetap setia beribadah kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah banyaknya persoalan, pergumulan, kesulitan dalam kehidupan kami. Dan kami juga tidak putus berpengharapan suatu saat, meskipun kami belum dapat melihatnya sekarang, tapi kami tidak kehilangan pengharapan, percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kami dan menghalau segala sakit penyakit, memulihkan keadaan ekonomi kami, membuat pekerjaan-pekerjaan dan juga usaha kami boleh berjalan kembali. Kami boleh menata kehidupan kami dan mempersiapkan masa depan kami dan anak-anak kami.
Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, berkati setiap pekerjaan yang bisa kami lakukan. Berkati semua keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang kami akan sempurnakan dengan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasihnya Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai dan memberkati saudara-saudara semuanya. Pada pagi hari ini, besok akan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati.